Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5. Ibu harap hari ini anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita masuk pada materi bahasa Indonesia untuk tema 7, subtema 3 untuk kelas 5 ya tentunya. KD-nya yaitu 3.9 tentang mengidentifikasi surat undangan. Nah, harapannya setelah mempelajari tentang surat undangan, siswa diharapkan yang pertama, siswa mampu untuk memahami makna surat undangan. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari surat undangan, baik itu resmi maupun tidak resmi. Yang ketiga, siswa mampu untuk membedakan antara surat undangan resmi dan tidak resmi. Yang keempat, siswa mampu untuk membuat surat undangan, baik itu resmi maupun tidak resmi. Selanjutnya, apa itu surat undangan? Nah, tentunya anak-anak maupun di rumah kalian, bapak ibu kalian sering menerima surat undangan ya. Nah, apa sih surat undangan itu? Surat undangan merupakan surat yang dibuat untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk menghadiri sebuah acara atau kegiatan. Nah, beberapa tempat seperti sekolah maupun instansi-instansi perkantoran lainnya biasanya menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan dibuat dengan menggunakan bahasa yang efektif, singkat, dan jelas. Tujuannya agar pembaca segera memahami isi surat undangan yang diterima. Nah, surat undangan dibedakan menjadi dua nggih, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Sebenarnya ada 3 ya, surat setengah resmi, tetapi yang itu tidak kita bahas. Kita menekankan kepada 2 ini ya, surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi merupakan undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi maupun kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, ini yang biasanya membuat surat undangan resmi ini sekolah-sekolah, kemudian perkantoran, dinas, kemudian pabrik-pabrik, dan organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan pada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya, undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan perayaan kelahiran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa contoh surat undangan resmi dan tidak resmi. Anak-anak nanti bisa membandingkan. Nah, yang sebelah kiri ini contoh surat undangan resmi ya, sangat jelas berbeda dengan yang tidak resmi. Nah, bagian-bagian surat resmi. Di sini Ibu punya contoh surat resmi. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya. Kita bahas bersama mulai dari bagian awal ya. Bagian awal ini yang bertuliskan Sekolah Dasar Erlangga
Jalan Haji Babing Raya nomor 100 Jakarta Timur. Nah, ini namanya kop surat atau bisa disebut dengan kepala surat. Ini ya bagian ini. Kemudian di bawahnya sebelah kanan ada tulisan Jakarta 10 Oktober 2017. Nah, ini adalah tanggal pembuatan surat. Kemudian bagian selanjutnya adalah ada nomor suratnya ya, nomor surat dibuat, lampirannya itu ada berapa lembar lampiran surat tersebut, kemudian perihal itu tentang apa surat undangan ini, itu undangan pameran seni siswa. Ini biasa disebut dengan nomor lampiran dan perihal surat. Kemudian di bawahnya ada alamat tujuan dan yang diundang siapa, seluruh siswa SD Erlangga. Ini alamat tujuannya di Jakarta. Kemudian dengan hormat, itu salam pembuka. Bisa juga salam pembukanya kita gunakan sapaan assalamualaikum juga bisa, namanya salam pembuka. Kemudian dengan ini kami informasikan bahwa dan seterusnya sampai terima kasih. Ini adalah isi surat. Nah, Ibu ulangi, dengan ini sampai dengan kami ucapkan terima kasih, ini disebut dengan isi surat. Kemudian hormat kami, ini namanya bagian salam penutup. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang dari pengirimnya, yaitu kita sebut dengan nama pengirim. Nah, ini adalah bagian-bagian dari surat resmi. Sedangkan kalau surat tidak resmi ini tidak memiliki bagian sekomplit pada bagian surat resmi ya, terutama pada bagian kop suratnya. Surat tidak resmi itu tidak memerlukan kop surat. Sedangkan kalau surat resmi harus ada kop suratnya atau kepala surat. Nah, cukup jelas nggih perbedaannya. Kita lanjutkan. Nah, untuk penugasan anak-anak ada sebuah ilustrasi. Farhan akan berulang tahun yang ke-11 pada tanggal 4 Maret 2022. Farhan beralamat di Jalan Purbayan nomor 11 Kota Gede, Yogyakarta. Nah, dari ilustrasi di atas buatlah surat undangannya. Nah, anak-anak diminta membuat surat undangan ulang tahunnya Farhan. Undangan dibuat sesuai kreativitas anak-anak. Berilah warna maupun gambar dekoratif agar semakin menarik undangan yang anak-anak buat. Kemudian carilah, nah untuk surat resminya anak-anak cukup mencari contoh surat undangan resmi yang ada di rumahmu. Misalkan di rumahmu ada surat undangan resmi dari kantor ayah atau dari tempat kerja ibumu atau dari manapun yang merupakan surat resmi, silakan anak-anak foto. Hasil ini diupload maksimal hari Sabtu 5 Maret. Sekian, terima kasih. Jika ada yang belum dipahami, anak-anak segera saja menghubungi wali kelasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.